Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga, sehingga alhamdulillah ya kita kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini, di KUA Belopa Utara ya, dan dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sudah kita sepakati bersama, yaitu belajar kitab ya, belajar baca kitab Gundul. Kemudian salawat juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai qudwah kita, panutan yang harus kita ikuti, manusia yang harus kita jadikan teladan, sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kami meluruskan karena pekan lalu kami menyebut nama ya, dan itu sedikit keliru. Pencetus ya, ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad, bukan Abul Hasan ya, tapi Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad bukan Abul Hasan. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu sudah banyak percampur bauran antara orang Arab dengan orang Ajam ya. Percampur bauran antara orang Arab dengan orang Ajam di Jazirah Arab, sehingga Abul Aswad Ad-Du'ali ini melihat adanya kekhawatiran ya, bahasa Arab yang tercampur dengan bahasa Ajam ya, karena di Jazirah Arab itu sudah masuk orang ya, orang dari bagian timur ya, dan juga bagian barat itu sudah masuk, orang Mesir sudah masuk ya, orang Afrika sudah masuk ya, dan bagian timur ya, dari daerah Baghdad, dari Iran dan Irak itu sudah masuk, dan semuanya bahasanya kan berbeda ya, dialeknya itu berbeda, sehingga untuk menjaga keutuhan ya, keoriginalan dari bahasa Arab itu ya, bahasa Fusha, maka ada yang memberikan masukan kepada Amirul Mukminin pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala atau karramallahu wajhah. Siapa yang memberikan masukan agar dibuat satu disiplin ilmu yang bisa menjaga ya, keaslian dari bahasa Arab itu, yaitu yang memberikan masukan tersebut namanya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Abul Aswad Ad-Du'ali kepada Amirul Mukminin. Lantas kemudian disusunlah ya, satu disiplin ilmu yang sampai saat ini kita mengenalnya dengan istilah ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi saya bacakan dulu, kemudian saya terjemahkan secara lafzi ya, kemudian kami beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk membacanya juga dan menerjemahkan ya, supaya lebih menarik lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu, dan pembagiannya salah satu ada 3 ya. Maksud wa aqsamuhu di sini, hu-nya di situ kembali kepada kalam ya, dan pembagian kalam ya, maksudnya seperti itu. Salah satu ada 3. Ismun, yang pertama isim, wa fi'lun, dan yang kedua fi'il, wa harfun,
dan yang ketiga huruf. Ja'a datang, lima'nan dengan makna. Iya, ja'a datang lima'nan dengan makna. Iya, dengan membawa makna. Mungkin dari sebelah kanan dulu kami persilahkan. Silakan. Pak Ustadz ambil itu apa Pak? Yang tadi. Wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ismu satu titik saja situ. Kita langsung artikan. Ya, artikan secara lafzi ya. Wa aqsamuhu dan pembagiannya dibagi atas 3 bagian. Iya. Pertama isim, wa fi'lun fi'il, wa harfun fi'il. Huruf. Ja'a li ma'na akan datang apa itu makna? Makna ya, dengan membawa pengertian ya, membawa pengertian atau arti atau makna ya. Dengan membawa makna itu saja. Ya, dengan alhamdulillah. Ismu Aqsamuhu salasatun. Ismun, isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ja'a datang di makna dan membawa. Mumtaz. Silakan. Dan pembagian kalam 3, salah satu 3. Iya. Ismun, isim, fi'lun, fi'il, wa harfun. Ja'a datang. Iya, mumtaz. Ya, alhamdulillah. Jadi ini yang akan kita bahas. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Pembagian kalam yang sudah kita pelajari ya, pada pekan yang lalu itu terdiri dari 3 bagian biasanya. Yang pertama isim atau biasa kita pahami dengan istilah kata benda. Yang kedua fi'il atau yang biasa kita pahami dengan istilah kata kerja. Yang ketiga adalah huruf ya, huruf. Dan huruf ini ada huruf yang lahu maknan, ada huruf mabani. Ada huruf yang memiliki pengertian dan ada huruf yang tidak memiliki pengertian, seperti misalkan huruf-huruf hijaiyah ya. Huruf-huruf hijaiyah itu tidak ada pengertian, tapi meskipun ada di antara sebagian huruf hijaiyah yang terkadang memiliki makna. Nanti kita jelaskan di depan insyaallah. Kemudian selanjutnya adalah ja'a li makna, datang dengan membawa makna. Jadi saya tulis dulu. Wa fi'lun wa harfun kalimat salah satu anwa'in. 3 hal ini Bapak dan Ibu sekalian, isim, fi'il dan huruf ya, ada pada ya, ada di antara kita ya, ada dalam tulisan ya, ada dalam percakapan ya, dan ada di tengah-tengah kita. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu bahasa yang sangat mudah. Kenapa? Karena bahasa Arab itu terdiri dari 3 hal saja. Al-Quran saja itu kan terdiri dari 3 hal saja. Kalau bukan isim, fi'il. Kalau bukan fi'il, huruf. Iya. Tapi ini ya, kita mudahkan dulu persepsi ini, supaya tidak dianggap sebagai hal yang tabu yang memberatkan kita, bahwa ya, ternyata bahasa Arab itu ya, ternyata bahasa Arab itu yang ada pada percakapan orang Arab sehari-hari, ada pada tulisan-tulisan mereka, ada pada kitab-kitab mereka, ada pada surat-surat mereka, itu terdiri dari 3 hal saja. Yang pertama isim ya, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Makanya jangan kita anggap bahwa ini tidaklah susah, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi sugesti bagi kita bahwa insyaallah bisa. Ya. Kenapa? Karena terdiri dari 3 hal saja yang mau dipelajari ini. Kalau bukan isim, fi'il, dan ya, kalau bukan isim, fi'il, kalau bukan fi'il, huruf. Ya, baik. Kemudian, jadi yang dinamakan, yang pertama yang dinamakan dan isim madalla ala ma'nan fi nafsihi. Ya.
atau dalam kitab kita yang ada di hadapan kita bisa kita garis bawahi pengertian isim yang pertama, yaitu al-awwal al-ismu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zaman. Ini ada pada baris yang kelima dalam fotokopian kita, tapi di bagian dalam yang bagian kotak, bagian dalam itu baris yang kelima. Ya, al-awwal al-ismu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zaman. Ini pengertian isim. Ya, sebentar kita jelaskan. Ada kita dapat semua? Ya. Baris yang kelima. Iya. Al-awwal, ya. Al-ismu Al-ismu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zaman. Jadi pengertian isim itu Bapak Ibu sekalian, ya, wa huwa dia adalah kalimatun satu kata dallat yang menunjukkan ala atas ma'nan pengertian fi nafsiha pada dirinya sendiri walam tuqtaran bi zaman, tidak terikat, tidak terkait dengan zaman. Ya, ini bisa kita tulis. Isim itu kalimat dallat walam al-awwalu tuqtaran bi zaman. ala ma'na nafsiha lam taqtaran di zaman wada'a ana wa hadza Ana wa hadza. Di zaman Ala ma'na fi nafsiha. jadi pengertian kalimat, pengertian isim itu adalah kata yang menunjukkan atas satu pengertian fi nafsiha pada dirinya walam tuqtaran bi zaman, yang tidak terikat dan terkait dengan zaman. Jadi setiap kata yang memiliki pengertian secara umum seperti itu, tapi tidak terikat dengan zaman, tidak ada makna zaman di situ. Contohnya kalau dalam bahasa Arab misalkan Zaman waktu maksudnya. ya, zaman waktu maksudnya, ya, tidak terikat dengan waktu. Ya, jadi itu maksudnya. Contoh misalkan yang ada di hadapan kita apa namanya? Saburatun, ya. Ini kan pantulis. Hadhihi saburatun. Saburatun itu ya, adalah kata dalat ala ma'nan yang memiliki pengertian. Saburatun itu kan terjemahannya apa? Papan tulis. Iya. Ada pengertiannya. Fi nafsiha, artinya ada pengertian pada dirinya, ada arti pada dirinya. Walam tuqtaran bi zaman, dan tidak terikat dengan zaman. Tidak ada pengertian makna zaman di situ. Ya, sudah, ya, sekarang atau akan datang. Tidak ada seperti itu. Misalkan papan tulis sudah, ya, sudah papan tulis, atau sudah, atau sekarang papan tulis, atau akan datang papan tulis, tidak. Ya, dia tidak memiliki makna zaman atau pengertian waktu. Ya, bisa dipahami. Contoh misalkan kalimat yang lain atau kata yang lain, apa namanya ini? Bahasa Arabnya? Jidarun, ya. Ingatkan kalau ada yang sudah pernah belajar di MTS itu pasti ada ingat sedikitnya. Jidarun, ya, atau haitun. Ya, jidarun. Jidarun itu kan bahasa Arab. Tembok. Nah, jidarun ini dia adalah kalimat atau kata dalam bahasa Indonesianya. Kalimat itu kan bahasa Arabnya. Dia adalah kata yang menunjukkan satu pengertian pada dirinya sendiri. Artinya kalau diterjemahkan ada mananya. Apa itu? Tembok, dinding. Nah, kemudian tidak terkait dengan waktu. Tidak ada istilah sudah tembok, ya. Kemudian sedang tembok atau akan tembok. Ya, tidak seperti itu. Nah, maka ini dikatakan sebagai isim, ya, kata benda kalau dalam bahasa Arab. Atau misalkan yang lainnya, apa bahasa Arab ini? Masih ada yang ingat pelajaran MTS? Bilatun, bilatun. Apa? TR? Lantai, bilatun. Bilatun. Bilatun ini lantai artinya. Nah, bilatun ini adalah kata dalam bahasa Arab
yang memiliki makna pada dirinya sendiri, tapi tidak terkait, tidak terikat dengan makna zaman atau waktu. Tidak ada istilah ya, sedang ya, sudah lantai ya, sedang lantai atau akan lantai, seperti itu. Bisa dipahami apa maksud daripada isim? Ya, isim itu ya kata benda. Ya, secara bahasanya ya, bahasa sederhana kita ya kata benda. Nah, itulah yang dinamakan dengan isim. Ya. Kata benda. Ya. Kemudian selanjutnya fiil. Ya. Apa yang dinamakan dengan fiil, maka kita bisa garis bawahi pada fotokopian di hadapan kita masing-masing. Ya. Ya, asani ada di bawahnya, bagian bawahnya atau baris yang ke-6 ya. Yang kedua al-fi'lu. Ya. Ya, wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi zamanin wad'an. Fi'il ini atau kata kerja ya, wa huwa kalimatun dallat, yaitu kata yang menunjukkan ala maknan, ala atas maknan pengertian fi nafsiha pada dirinya, waqturinat ya, dan disertai di zamanin wad'an, disertai dengan makna zaman, terikat dengan makna zaman. Zaman apa itu? Ya, sekarang sudah ya, yang lampau, sekarang iqbalul hal wa istiqbal ya, sekarang dan akan datang. Sudah ya, artinya yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Ada pengertian zaman pada fiil atau kata kerja. Ya. Contohnya misalkan Cik, tanya anak Alisdin menguji soal bukan soal habis apa dah? Tafadhal. Di belajar tuh masalahnya. Kalau wajib tidak boleh pakai bahasa Indonesia orang. Cik, Kalau belajar begini, saya dilupakan pernah diberikan masukan sama Pak Haji, jangan dikasih alasan. ya nanti ditanya apa? Kita biasa. Jadi kalimatun dalat alaman dan tidak sehingga waktu ingat di zaman. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya yang terkait dengan zaman, terikat dengan zaman. Contohnya misalkan kita ambil dari kata kerja lampau dulu atau istilahnya fi'il madhi. Sebenarnya kita belum masuk di pelajaran itu, cuma ini sekedar gambaran sederhana saja agar kita bisa memahami. Contohnya misalkan dhahaba. Ya, dhahaba ini kan kata kerja lampau atau fi'il madhi. Dhahaba itu domirnya adalah huwa. Ya, huwa dhahaba, maksudnya dia telah pergi. Dia laki-laki telah pergi. Mufrad mudzakkar dhaif. Jadi kalau penjelasan domirnya, lafaz dhahaba ini memiliki domir yang maknanya mufrad mudzakkar dhaif. Mufrad itu satu orang tunggal, mudzakkar ini laki-laki, kemudian dhaif yang tidak ada di depan atau orang kata ganti orang ketiga. Ya dhahaba. Jadi kalau kita katakan dhahaba berarti ini menunjukkan orang yang ketiga. Ya, menunjukkan satu orang dan untuk laki-laki. Ya, dhahaba misalkan saya kasih contoh dalam pengertian kalimat yang sempurna. Dhahaba Muhammadun ila Makassar. Ya, pernah saya berikan contoh itu supaya kita lebih mudah untuk memahami. Ya, dhahaba Muhammadun ila Makassar. Dhahaba Muhammadun. Lebih garis lagi supaya ya terbiasa membaca Muhammadun ila Dhahaba Muhammad ila Makassar. Apa artinya? Muhammad telah pergi. Muhammad telah pergi ke Makassar. Tapi yang kita garis bawahi dhahabanya dulu karena yang kita jelaskan adalah kata kerja. Jadi dhahaba ini adalah kalimat dalat ala makna fi nafsiha waktu lihat di zaman. Dhahaba ini adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Artinya kata yang memiliki makna. Kalau kita terjemahkan itu ya telah pergi. Ya kata yang memiliki makna
waktu rinat di zaman, terikat dengan zaman. Dhahaba ini ya, adalah fi'il madhi ya, mabniun ala fathi, fi'il madhi yang dimabnikan kepada fathah. Ya, pengertiannya adalah ya, memiliki pengertian dan terikat dengan zaman. Pengertiannya itu terikat dengan zaman, selalu ada makna zaman di dalamnya. Dhahaba ini adalah kata kerja lampau. Makanya kita terjemahkan dhahaba Muhammad, telah pergi ya, telah pergi Muhammad. Jadi dhahaba itu sendiri maknanya adalah pergi, tapi ada makna zamannya, itu kata kerja yang telah lampau. Makanya dikasih terjemahan telah pergi ya, itu ya. Jadi ini contoh dari fi'il. Contoh yang lain misalkan Fataha Muhammadun al-baba, Membuka, Muhammad membuka pintu. Contoh yang lain Fataha Telah membuka Muhammad. Nama juga disista sebagai kurang-kurang pekerjaannya. Iya. Fataha Muhammadun al Muhammad telah membuka pintu. Muhammad telah membuka pintu. Lagi-lagi yang kita bahas garis bawahi adalah kata kerjanya dulu. Nah, Fataha ini ya, dia adalah kata kerja lampau sama seperti dhahaba tadi. Ya. Mufrad mudzakkar dhaif. Mufrad itu satu orang, mudzakkar laki-laki, dhaif kata ganti orang ketiga. Ya. Jadi Fataha Muhammad al-baba, Muhammad telah membuka pintu. Fataha ini adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waktu minat di zaman. Kata yang menunjukkan satu pengertian pada dirinya. Jadi ada terjemahannya, ada pengertian, ada artinya. Fataha itu kan ada maknanya. Apa itu Fataha? Membuka. Kemudian ada pengertian zaman di dalamnya. Zaman madhi, zaman yang telah lampau. Jadi kita terjemahkan Fataha telah membuka. Ya, Muhammadun Muhammad al-baba pintu. Ya, jadi Muhammad telah membuka pintu. Ya. Saya kasih contoh yang lain lagi. Jalasa Aliun ala kursi. Ya. Jalasa Kan fi'il kata kerja. Aliun ala kursi. Jalasa Aliun ala kursi. Halal Kursi. Kata kursi. Kursi. Oh, itu Jalasa Aliun alal kursi, ya. Ali Kursi duduk layaknya sih. di atas kursi. Jalasa Aliun, ya, anggaplah tidak ada spasi di sini. Jalasa Aliun alal kursi. Ali duduk di atas Kursi. kursi. Yang kita garis bawahi lagi-lagi adalah jalasanya. Jalasa. Ya. Jalasa ini sama ya, pengertian domirnya atau kata gantinya di dalam ada mufrad ya, satu orang atau tunggal, mudzakkar laki-laki, dhaif adalah orang yang kata ganti orang yang ketiga. Jadi kalau kita katakan jalasa Aliun ala kursi, kita terjemahkan telah duduk, ya, Ali telah duduk di atas kursi. Jalasa ini kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waktu rinat di zaman. Ya, kata yang menunjukkan atas pengertian pada dirinya, artinya ada maknanya pada dirinya. Ya. Jalasa ini kan bisa kita terjemahkan, kita pahami maknanya. Apa itu? Duduk. Ya, kemudian ada pengertian zaman di dalamnya, ada makna zaman, terikat dengan zaman, terkait dengan makna waktu, yaitu yang telah lampau. Jadi kalau kita terjemahkan jalasa adalah telah duduk, ya. Telah duduk Aliun, Ali ya, ala kursi, di atas kursi. Kenapa tidak dikatakan sedang duduk? Tidak ada, nanti kita jelaskan bahwa kalau fi'il mudhari itu ada tanda tersendiri. Oh, ya. Ya, karena ini tidak ada tanda fi'il mudhari sehingga dia kembali kepada asalnya, itu kata kerja lampau. Ya, jadi kalau fi'il mudhari itu ada tanda tersendiri seperti ada ya di awalnya. Ya.
jalasa, ya, pindah ke fi'il mudhari jadi ia jalisu. Ya, ya ada tanda yang ya dengan dinamakan dengan istilah an-naitu. Ya ada hamzah, ada nunnya, ada ya-nya, ada ta-nya. Nanti kita jelaskan itu. Kita sedikit hanya menyinggung saja tentang masalah fi'il atau kata kerja dan kita belum masuk sebenarnya. Ya kita belum masuk sebenarnya. Baik, ini saya kira cukup untuk contoh fi'il. Kita pindah lagi ke huruf. Ya. Kemudian huruf. Ya, apa yang dinamakan dengan huruf? Ya. As-salisu ya, ada pada baris yang ke-7 ke-8 ya, ke-8. As-salisu dan yang ketiga al-harfu yaitu huruf. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsi ala ma'nan fi ghairiha. Ya. Yaitu kata ya, dallat yang menunjukkan ala atas makna pengertian fi ghairiha pada selain dirinya. Ya, pada selain dirinya. Saya ulangi, as-sadisu yang ketiga al-harfu yaitu huruf. Wa huwa dia adalah kalimatun kata dalat yang menunjukkan ala atas makna pengertian fi ghairiha pada selain dirinya. Yang menunjukkan Ala atas makna ya, pengertian fi ghairiha pada selain dirinya. Kalimat alam fi ghairiha. Kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Kata yang menunjukkan ya, pengertian ya, atas pengertian pada ya, pada selain dirinya. Ya bukan pada dirinya tapi pada selain dirinya. Apa maksudnya? Ya. Jadi kata ini ya, hanya bisa membuat ya, kata yang lain itu bisa memiliki pengertian. Ya, hanya bisa membuat kata yang lain itu bisa memiliki pengertian. Karena artinya kalaupun dia bisa, artinya ada huruf yang memiliki pengertian tapi tidak sempurna. Seperti contohnya misalkan lam. Lam itu kan tidak seperti sesempurna kata kerja dengan isim atau kata benda. Jadi dia hanya memberikan pengertian ya, makna kepada selain dari huruf itu sendiri. Ya, biasanya dia itu masuk kepada isim dan juga masuk kepada fi'il. Ya, menyempurnakan makna yang ada pada isim dan menyempurnakan makna yang ada pada fi'il. Bahkan huruf itu ada sama sekali huruf yang tidak memiliki pengertian sama sekali. Ya, contohnya misalkan huruf mabani. Huruf mabani itu adalah huruf-huruf hijaiyah misalkan. Ya, alif, ya apa itu maknanya alif? Ya. Ba misalkan ya atau ta ya huruf-huruf hijaiyah ya sa jim itu kan tidak memiliki makna, hanya sekedar huruf mabani saja, huruf yang memang dibangun seperti itu pada awalnya ya seperti itu. Makanya dikatakan bahwa huruf ini ya, dalat ala makna fi ghairiha, memberikan makna kepada selain daripada dirinya sendiri, yaitu kepada siapa? Kepada apa? Kepada isim dan kepada fi'il. Contohnya misalkan fi'il yang ada hurufnya lam yaf'al. Lam yaf'al. Huwa lam yaf'al. Dia belum mengerjakan. Misalkan ya, huwa lam yaf'al. Misalkan huwa lam yaf'al. Huwa lam yaf'al yang kita garis bawahi adalah hurufnya. Jadi lam ini dia adalah huruf. Dan ya, huruf ini yang kemudian memberikan pengertian yang sempurna kepada fi'il, melengkapi. Ya. Huwa lam yaf'al, dia tidak atau dia belum mengerjakan. Ya. Contohnya. Kemudian contoh yang lain misalkan huwa lam apa lagi? Ya, contohnya
Misalkan To'am. hal dhahaba Muhammad ila Makassar, ya. Hal dhahaba ya, Muhammad ila Makassar. Ya, kita jadikan pertanyaan ini yang di atas yang sudah kita hapus. Dhahaba Muhammad ila Makassar. Apakah ya Muhammad telah pergi ke Makassar? Yang kita garis bawahi adalah halnya. Jadi hal ini ya menambah sempurna kalimat yang ada di depannya. Ya, menyempurnakan kalimat yang makna yang ada di depannya, itu kalimat fiil atau kata fiil. Ya, kata fiil. Atau misalkan masuk juga di isim. Ya, contohnya misalkan ini ya. Ila ini dia kan, ila ini adalah huruf, setelahnya adalah isim. Makassar ini kan isim, ya, nama tempat, ya, seperti itu nama tempat. Maka ila ini menjadi menyempurnakan kata setelahnya atau menyempurnakan kata isim ini, ya, kata setelahnya. Jadi pada dasarnya ila ini atau pada dasarnya huruf itu hanya memberikan makna kepada selain daripada dirinya. Ya, entah apakah itu kepada isim atau kepada fiil. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tidak suka kayaknya dulu tak. Itu penggunaan kata-kata lam. Iya. Kata-kata lam, lam, sama-sama tidak. Iya. La juga tidak, Iya. lam juga tidak, lam juga tidak. Iya. Gimana sisi perannya ini? Perbedaannya. Pemanfaatan. Kalau saya mungkin saya akan katakan dulu, bersabar Ki, karena nanti pusing teman-teman. Yang jelas semuanya berbeda memang, ya, lam, lan. Kalau lan itu ambil nawasib, lam itu ambil jawazim. Masih jauh ke perjalanan ini. Iya, makanya iya. Kalau dibahas Kalau dibahas kan. Ya, kalau dia lagi stres mah tuh. Iya. Jadi mungkin saya katakan sebentar. Jadi insya Allah bersabar Ki. Ya, apa perbedaan antara lam, lan dan lam? Akan datang Insya Allah nanti kita jelaskan. Ya. pemanfaatan. Jadi ini hanya contoh saja agar kita bisa pahami sedikit. Ya, belum masuk di fiil sebenarnya, cuma kita memberikan bahasa secara global saja bahwa inilah yang dinamakan dengan isim, ini yang dinamakan dengan fiil, dan ini yang dinamakan dengan huruf. Biasanya kalau bahasa sederhana kita, huruf itu kata penyambung lah, ya, kata penyambung, ya, kata sambung untuk isim dan fiil. Ya, dia hanya membantu kepada isim dan fiil untuk memiliki makna yang sempurna, ya, untuk memiliki makna yang sempurna. Makanya huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya dia selalu mengiringi, ya, bergandengan, mengiringi isim dan mengiringi fiil atau kata-kata. Ya, bisa dipahami? Insyaallah. Ya, jadi kesimpulannya bahwa pembagian dari kalam itu ada 3. Jadi, pembagian dari kalimat yang sempurna itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf. Ya. Isim pengertiannya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaran bi zaman. Kata yang menunjukkan pengertian pada dirinya dan tidak terkait dengan makna zaman, waktu, makna waktu. Kemudian fiil adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waktu rinat bi zaman. Ya. Kata yang menunjukkan satu pengertian kepada dirinya dan terikat terkait dengan makna waktu. Sedangkan huruf kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan satu pengertian kepada selain dirinya, entah apa itu, kepada isim atau kepada fiil. Jadi huruf ini hanya sekedar penyempurna, ya, kepada melengkapi isim dan penyempurna makna isim dan makna fiil. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Sebelum mungkin di akhir ada pertanyaan, tapi jangan pertanyaan yang belum dijelaskan. Siapa tahu ada yang Itu kalau membaca kita bahasa Arab
apakah sama dengan membaca Quran seperti di Qola apa? Iya, Dan tajwid. iya, ditajwid juga. Seperti tadi kan salah satu. Apakah bisa saja dikatakan saja salah Iya. atau memang harus dibaca salah satu? Ya, baik. Jadi bahasa Arab itu secara umum tidak seperti ketika kita membaca Al-Quran, karena tajwid itu hanya diterapkan ketika kita membaca Al-Quran. Iya. Iya. Jadi kalau Jadi, kayak hadis itu dah. hadis itu kan dia bahasa Arab, jadi tidak perlu kita tajwidkan. Ya, dan tidak perlu kita lakukan itu hadis ya. Cukup kita baca lurus-lurus saja, yang penting panjang dan pendeknya benar. Ya. Seperti tasdid ya, kita baca tasdid tapi tidak perlu digunakan. Ya kan ada biasa tasdid, tetap ada tasdid di dalam bahasa hadis kan, atau bahasa Arab secara umum pasti ada tasdid itu. Ya. Seperti dhahaba Muhammad ila Makassar. Ya ada tasdidnya itu. Ya Makassar. Tetap kita baca tasdid seperti itu. Cuma ya kalau misalkan kita dapat dalam hadis itu ada nun bertasdid dan mim bertasdid, kan kalau dalam hukum Al-Quran itu gunnah. Ya, tidak perlu kita gunakan. Ya cukup kita baca lurus seperti itu saja. Seperti dalam hadis itu kalau ada nun dan mim bertasdid maka tidak perlu kita gunakan. Jadi penerapan tajwid itu hanya diterapkan dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Sama ketika berbahasa Arab secara umum ya kita bahasa lurus-lurus saja, yang penting benar tasdidnya, benar panjang dan pendeknya. Ya, tidak perlu digunakan, tidak perlu ikhfa, tidak perlu ya qalqalah. Ya, dan untuk amannya memang ya untuk pertama kali ya tidak perlu kita baca terakhirnya. Karena itu yang biasa berubah-berubah. Ya terakhirnya kalau dalam bahasa Arab itu kan yang biasa berubah terakhir-terakhirnya. Ya, supaya aman jangan dibaca sukun saja di situ. Ya. Misalkan dhahaba Muhammad ilal masjid, kan bahasanya seperti itu yang sebenarnya ilal masjid, supaya kita aman masjid ini pokoknya dhahaba Muhammad ilal masjid ya aman ya. Tapi tetap ada pertanyaan kalau di usul kaidah apa Anda baca? Iya. Du atau dak? Ya seperti itu. Tapi insya Allah sudah selamat kalau kita bilang seperti itu. Dhahaba Muhammad ilal saja masjid. selamatnya. Iya. Itu saja selamatnya. Baik, ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Tadi ini sedikit Pak. Ini tadi saya dengar dibaca. Kan ini tadi wa aksamu. Nah, ini kan panjang. Biasanya kalau kita baca kan ini panjang wa aksamu. Tapi saya dengar tadi ini dibaca langsung saja wa aksamu ya. Iya. Segini Iya, ya itu saja. itu dia bagian ya. Iya. Seperti yang makanya bahasa Arab itu sebenarnya secara umum yang penting bukan Al-Quran, insya Allah tidak berdosa. Ya, kalau Al-Quran ya menerapkan tajwid dalam membaca Al-Quran itu fardu ain. Ya. Harus pokoknya. Jadi kalau kita baca Quran dan tidak sesuai dengan tajwidnya berdosa gitu. Ya, ataupun bahasa Arab insya Allah tidak berdosa. Ya, aksamu. Ya. Ya, seperti itu. Ya, ya. Ya, ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ada sedikit dari saya Pak Ustadz, Iya. karena kita ini katakanlah baru SD, Ya. berarti SD sudah berjambu. Iya. Maksudnya Pak Ustadz dulu baca, Iya. baru murid baca satu persatu, baru Pak Ustadz dengar apa sudah benar sesuai yang dibaca tadi. Iya. Misalnya seperti ini tadi, al kalimatu huwa lafzul murakkab dan seterusnya. Iya. Tinggal beberapa baris sudah itu saya seperti tadi itu. Iya. Seperti yang pertama tadi. Ya, nanti Oh. mahir baru kita pindah. Iya, insya Allah. Artinya dan huruf ini. Ya, ditampung di usul anda. Ditampung di usul anda insya Allah. Ya, fair. Iya, insya Allah. Ya, sebenarnya ini kan yang di tengah ini, yang di dalam kotak itu penjelasan syarah. Ya. Syarah dari matan yang ada di atas kitab Al-Ajurumi. Jadi sebenarnya isi dari kitab Al-Ajurumi itu hanya di atas saja, yang di atas ini. Adapun yang di dalam kotak ini adalah syarah penjelasan. Makanya saya tadi tidak tuntun gitu. Iya, itu Tapi saya yang matanya insya Allah kami tuntun, yang di atasnya kami tuntun. Ya, tapi bisa juga nanti kita pun apapun bahasanya yang saya keluarkan dalam kitab ini dituntun satu-satu. Ya, bisa saja nanti kita pun insya Allah. Ya. Ada selain daripada itu pertanyaan? Tidak. Paham dikit? mudah-mudahan dipahami tadi ini. Al kalimatu salah satu anwa'i. Kan Al ada- qawlu ismun. Ada bahasa ilmu fikih itu ma la yutraku kullu la yutraku jullu.
apa yang tidak bisa kita dapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Yang penting ada sedikit. Iya, tapi saya kira seperti itu. Yang mudah-mudahan kita bisa pahami bersama. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pekan depan sedikit demi sedikit. Ya. Itu kan hanya beberapa kata saja yang kita jelaskan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.